KKM kita 75, yang di bawah itu remedi. Waduh, 80. Selamat lah, masih di atas KKM. Iya, nilai gue cuma 85. Kenapa nggak 90 aja sih? Bersyukur, Des. Alhamdulillah. Aku dapat 75, dah syukur kali dia. Kesel. Ibu akan membagikan buku untuk teman-teman kalian yang berprestasi. Buat yang belum dapat, silakan jadikan motivasi untuk rajin belajar, ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Tuti, terima kasih, Bu. Desi, terima kasih, Bu. Cuma ini, Bu, nggak dapat iPhone gitu. Desi nanggung amat minta rumah sekalian. Bersyukur, Desi, yang dapat cuma kamu sama Tuti loh. Ayo ke kantin. Ayo deh. Jajan gue tadi dikit banget dikasih, cuma 15.000. Saya juga 15.000 tapi cukup kok. Ya elah, bersyukur deh. Jajan gue aja 10.000 masih ada lebih. Tapi gue nggak biasa jajan segini. Ivana nggak ke kantin? Enggak. Aku bawa bekal kok. Ya udah, makan bekalnya di kantin aja bareng kita. Nggak usah, aku di kelas aja. Nanti kalau aku ke kantin aku malah jajan. Uangku cuma 5.000. Apa itu bekal lo? Ini nasi garam sama telur ceplok. Enak. Nasi garam. Nah tuh, masih nggak bersyukur loh. Desi, apapun itu, kalau kamu menjalaninya dengan rasa syukur, pasti kamu akan bahagia. Makanya rambut tuh jangan diwarnain. Kamu roknya jangan dipendekin. Dan yang cowok dilarang berkumis. Kumisnya dicukur. Ingat, kalian itu anak sekolah. Harus berpenampilan yang rapi dan mencerminkan orang yang berpendidikan. Ya, masa saya harus hitamin rambut lagi? Saya teh udah nyaman jadi manusia pirang. Jadi manusia silver aja sekalian, Van. Ini rok gue juga gak pendek kok. Guanya aja yang ketinggian. Masa kumis gue mau dicukur sih? Padahal gue mau bikin username tuh. Mas Jo si kumis tipis. Anak sekolah mah emang kagak pantas kumisan. Ke mall yuk. Ayo kita healing habis ditegur berjamaah. Beli sushi yuk. Boleh. Yang di depan sana aja. Ayo dah jalan. Maaf. Kayak kenal deh. Kalian? Ibu? Cewek. Aduh. Kalian ngapain di sini masih pakai baju sekolah? Oh, kita lagi healing, Bu, abis ditegur guru disiplin. Iya, kalau di luar nggak apa-apa, terserah kalian. Bebas. Yang penting masih sopan. Boleh culture ya, Bu, kayak ibu. Mungkin. BTW bagus, Bu. Marun rambutnya. Rambut kamu juga bagus. Spill salonnya dong. Permisi, Bu. Iya, kami dari KKN Mahasiswa Unres izin turun ke lapangan untuk ikut mengajar dan membantu guru-guru di sini, Bu. Oh, silakan. Oke, terima kasih banyak. Ayo. Permisi, Bu. Wah, mahasiswa Unires. Mereka mau ngajar kita. Selamat pagi adik-adik. Rawr. Perkenalkan, nama kakak Kak Bim. Kami dari mahasiswa Unres akan membantu adik-adik untuk belajar. Oke, jadi hari ini tuh kita belajar apa tadi? Biologi ya? Iya, hari ini kita belajar biologi. Jadi, belajar naon? Hewan yang berkembang biak itu namanya apa? Karnivora. Oh iya, karnivora adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Bukannya vivipar ya? Walah, bener juga. Lupa. Lah, terus karnivora itu apa? Itu berdasarkan jenis makanannya, Kak. Oh iya, terus yang dari makanannya itu ada apa aja? Karnivora itu makan daging. Herbivora itu makan tumbuhan. Omnivora itu makan keduanya atau makan segala. Oh, tuh kan. Oh, kayak gitu. Kok malah kalian yang belajar? Iya, saya lupa pelajaran sekolah. Kita mah lupa materi sekolah. Ya deh ya. Rawr. Anjrot. Astagfirullahalazim. Desi, bisa-bisanya kamu berkata kasar di lingkungan sekolah. Astagamu, maaf. Saya refleks. Refleks macam apa yang tidak berpendidikan seperti itu? Kamu ikut saya. Kemana, Bu? Ke BK. Kenapa sampai ke BK, Bu? Anak seperti kamu ini harus dididik. Bu, lihat anaknya ini berkata kasar. Hah? Didik anak ini dan konseling dia. Oh iya, Bu. Kamu kenapa bisa berkata kasar? Saya
Saya refleks, Bu. Nah, pasti lingkungannya nggak bener ini. Panggil teman-temannya. Hah? Kan mereka nggak ngapa-ngapain, Bu. Panggil. Udah, nggak apa-apa ya, panggil aja. Kenapa sih? Desi, ngapain ini? Shh, denger aja. Pergaulan kalian nggak bener. Hah? Maksudnya, Bu? Kalian semua hobi ngomong kasar, kan? Kasar. Berani-beraninya kalian mengolok-olok seperti itu. Panggil orang tua kalian besok. Lah, kan kita nggak ngapa-ngapain, Bu. Panggil orang tua mereka. Kok panggil orang tua kita semua? Udah, Bu, tenang, Bu. Biar saya yang ngurus. Panggil orang tua mereka. Saya akan lapor ke kepala sekolah. Dari kepala sekolah ke dinas dan kalian di-DO dari sekolah ini. Kalian semuanya kembali ke kelas. Nggak usah dipikirin, ya. Wah, ini bagus tempatnya, kita kesini yuk. Piknik seru nih di tempat-tempat kayak gini nih. Coba lihat. Oh, di sini. Ayo. Jauh nggak sih? Deket rumah gua. Yaudah kita pergi Sabtu yuk. Pada bisa nggak? Aman sih. Aman. Nah, sebelum kesana kita susun rencana dulu. Kita kesananya pakai motor aja. Terus gue bakalan bawa kompor portable. Nah, pas kesana kita itu PT-PT 50 per orang. Oke? Nah, yang 50 itu udah include sama bensin juga makanan kita nantinya. Halo Tuti, udah siap? Udah. Oke, gue telepon anak-anak dulu ya. Tuh, kita kan ada janji pergi ya. Males lagi, nggak usah diangkat deh. Loh, kok nggak diangkat ya? Coba Desi. Nomor yang ada 7 sedang Gak sibuk. aktif lagi, Ivana. Please, Ivana. Angkat ya. Halo, Ivana. Udah siap? Gas. Alhamdulillah, gue telepon Tuti dulu, oke? Oke. Tuti, Fani sama Desi nggak aktif. Loh, kok nggak aktif? Udahlah, gue males pergi kalau kayak gini orang-orangnya. Udah siap. Ih, lama banget. Ayo nggak? Enggak, anjing. Alah, kebiasaan. Akhirnya kamu sekolah di sini juga ya? Iya. Buru masuk. Kelas macam apa ini? Sudah kelasnya kotor, papan belum dihapus. Kalian semua diam! Berani-beraninya kalian ribut di kelas saya ya. Perasaan kita diam semua deh. Shh. Fani, Ivana. Mau ngobrol kalian di jam saya ya. Kalian berdua keluar. Keluar! Yaudah, yuk keluar. Kalau udah bad mood, kena semuanya. Sebel ih. Tugas siapa ini? Audi, mana Audi? Saya, Bu. Kenapa tugasnya seperti ini? Kalau nggak paham itu tanya. Jangan ngangong-ngangong aja kayak gini hasilnya. Maaf, Bu. Saya baru masuk. Itu bukan alasan. Anda bikin alasan sendiri. Itu suara siapa? Loh, kok ibunya bisa dengar? Udah nggak usah ngaku deh orang nyanyi dalam hati. Ah, bodo amat lah. Bu, untuk nomor 3 itu jawabannya dibuat paragraf atau... Kamu nyimak nggak? Saya sudah menjelaskan sedetail mungkin. Kenapa kamu tidak ada yang masuk ke dalam otak kamu itu? Ini yang tidak menyimak. Kalian jangan sampai seperti dia ya. Tidak menyimak apa yang saya katakan. Aduh. Tapi katanya tadi disuruh tanya, Bu. Apa? Siap, salah, Bu. Saya keluar. Fani, lo nggak mandi ya? Haha, kalau sekolah tuh yang rapi, rambut kusut kayak gitu. Kayak orang gila. Orang gila. Nggak usah didengerin ya, Van. Saya di kelompok ini ya? Iya, duduk, Fani, duduk. Ah, males banget gue di kelompok ini. Apaan dah, Jo? Nggak jelas, lu. Gue nggak rela satu kelompok sama orang gila kayak gini. Salah saya apa sih? Salah lo jadi orang jelek. Lihat tuh, anak kelas ini cantik-cantik semua. Kecuali lo. Makasih. Kecuali Ivana juga. Dan lo lebih jelek. Saya nggak pernah ganggu hidup kamu. Tapi kenapa kamu kayak gitu sama saya? Lo keterlaluan banget sih, Jo.
Faktanya begitu. Jelek. Fanny, sana kejar Fanny. Iya. Awas lu. Saya salah apa? Kenapa saya diginiin? Fanny sabar ya. Nanti bakal ada balasannya. Saya nggak tahu lagi harus gimana. Fanny, lo ikut gua. Kemana? Ikut aja. Lo semua tunggu di sini. Ikut. Enggak, Kita kemana, Tuti? ke salon. Salon kan mahal. Cepetan. Tipe-tipe murid ikut eskul. Yang pertama pastinya eskul OSIS. Anaknya biasanya berwibawa atau sok berwibawa. Selalu berbicara di depan umum, sering keluar kelas, dan sok sibuk kalau ada acara. Yang kedua, eskul olahraga. Kebanyakan itu yang ikut merupakan cowok-cowok yang berbadan atletis. Yang bikin cewek-cewek pada pangling. Tapi yang cowok-cowoknya itu biasanya sok kegantengan. Kalau udah pertandingan tuh, widih. Dan biasanya sih, playboy. Ew. Eskul ketiga, debat dan olimpiade. Selalu menonjol dalam pelajaran dan pinter pastinya. Biasanya sih ngeselin. Karena kalau ada PR, pasti ingetin guru. Bu, minggu lalu kita ada PR. Yang keempat, eskul seni pertunjukan. Mau itu musik, drama, teater, tari. Biasanya sih jadi idola. Mereka sering tampil di event-event sekolah. Dan biasanya satu sekolah itu kenal mereka. Tapi nggak jarang sih, mereka banyak yang sombong. Yang kelima, yaitu seni rupa. Bisa itu lukis, desain, kriya, terus apa lagi ya? Biasanya manusia kreatif nih di sini. Termasuk gue. Di eskul seni rupa ini orang-orang kreatif harus menciptakan karya dengan tenang. Kenapa? Karena kebanyakan dari mereka introvert. Selain introvert juga banyak yang wibu. Terakhir, pasti ada aja satu manusia yang ikut semua eskul. Dia ikut seni, olahraga, OSIS, olimpiade. Kayak, lo nggak ada kegiatan lain apa? Tapi biasanya manusia yang satu ini itu ekstrovert dan menghidupkan suasana eskul. Bersyukurlah punya teman yang satu ini. Sekian, terima kasih. Besok bahas apa lagi ya?